Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas teori uang dalam Islam. Di sini kita akan melihat bagaimana pandangan Islam terhadap uang, bagaimana sejarahnya berkembang, serta prinsip-prinsip yang mendasari penggunaannya. Sebelum itu perkenalkan nama saya Nanda Febriani dengan NIM 0503233219 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Yuk kita mulai dari dasar hukum terlebih dahulu. Dalam Islam, aturan mengenai uang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Islam memposisikan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan yang tidak adil. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung riba, ketidakjelasan, atau penipuan itu dilarang. Uang harus dimanfaatkan untuk transaksi yang adil dan halal, serta harus disertai tanggung jawab dan moral dan sosial dari setiap penggunaannya. Jika kita melihat sejarahnya, penggunaan uang dalam Islam berawal dari sistem barter. Kemudian, pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, umat Islam mulai menggunakan dinar yang terbuat dari emas dan dirham dari perak. Seiring perkembangan zaman, bentuk uang berubah menjadi uang kertas dan uang bank. Namun, prinsip-prinsip syariat tetap dijaga, terutama larangan riba dan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Munculnya uang didasari oleh keterbatasan sistem barter yang tidak efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, uang dianggap penting karena berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran. Namun, Islam melarang memperlakukan uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Uang hanya boleh digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang halal dan menjunjung nilai keadilan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam menggunakan dinar dan dirham yang sudah ada. Beliau tidak mencetak uang sendiri, tetapi menekankan pentingnya transaksi yang jujur dan bebas dari riba. Di masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab pernah ingin mencetak uang dari kulit unta, namun dibatalkan karena dikhawatirkan berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian di masa dinasti Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mulai mencetak mata uang sendiri dengan tulisan Arab-Arab dan simbol-simbol Islam. Ini menjadi awal dari kedaulatan moneter Islam. Sementara itu, pada masa Bani Utsman, penggunaan uang logam terus berlanjut. Pemerintah Utsmaniyah mengelola keuangan negara dengan sistem yang lebih kompleks terhadap pencetakan dan administrasi pada uang yang lebih teratur. Uang dalam Islam memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua satuan hitung, yang ketiga penyimpanan nilai, dan yang keempat adalah alat pembayaran. Tetapi ada batasan yang harus dipatuhi. Uang tidak boleh digunakan untuk spekulasi, penimbunan, atau mencari keuntungan tanpa usaha. Setiap pemanfaatan uang harus selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Kesimpulannya, teori uang dalam Islam menekankan bahwa uang hanya alat bantu untuk transaksi yang sah dan adil, bukan untuk memperkaya diri secara tidak etis. Islam melarang riba karena bisa merugikan banyak pihak yang menimbulkan kesenjangan sosial. Idealnya, uang memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak. Sistem ekonomi Islam juga mendorong distribusi kekayaan melalui zakat dan menganjurkan investasi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk spekulasi atau memperjualbelikan uang demi keuntungan semata. Sekian pembahasan tentang teori uang dalam Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.